Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kita semua dalam keadaan sehat, kurang satu apapun karena pemeliharaan, perlindungan dan pimpinannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai keselamatan akan dosa, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa keselamatan akan dosa memiliki beberapa aspek, memiliki beberapa tujuan. Yang pertama mengenai respon Allah, ya. Respon Allah terhadap manusia yang berdosa. Yang kedua mengenai keselamatan itu sudah dijanjikan Allah dan sampai sekarang kita terus menikmati janjinya, dan kita terus berharap Tuhan Allah akan memenuhi janjinya ketika akhir zaman nanti. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Itulah keselamatan yang sempurna, dan sekarang terus keselamatan terus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa keselamatan itu inisiator dan eksekutornya adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, ini bagian yang selanjutnya kita akan belajar mengenai pola-pola Allah di dalam menyelamatkan manusia. Mari kita tunduk kepala terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Biarlah kiranya pertolongan, hikmat, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh mengerti, memahami dengan jelas tentang keselamatan akan dosa yang begitu sudah membuat kerusakan di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kami menyerahkan hati kami Tuhan, pikiran kami serahkan tubuh kami ini dan roh kami serahkan kepadamu. Biarlah diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Bahkan kami serahkan waktu ini, ruangan ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar perkataan-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan, kekurangan ini, biar menjadi alat-Mu saja, supaya kuasa, kemuliaan dan kasih-Mu boleh dinyatakan melalui hamba-Mu yang lemah dan banyak kekurangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Kiranya seluruh jemaat Tuhan, pendengar firman Tuhan terberkati dan dipenuhi oleh firman ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keselamatan akan dosa ini adalah karya Allah Tritunggal yang menyelamatkan manusia. Ada pola yang Tuhan Allah selalu ikuti. Ini menjadi satu prinsip, menjadi satu jalan, menjadi satu pola yang memang polanya seperti itu, tidak pernah bergeser dan tidak pernah berubah. Cara Allah dalam menyelamatkan manusia. Nah, di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, pola itu terus berlanjut. Pola yang saya maksud adalah yang pertama atau yang disebut pola penumpahan darah dalam karya keselamatan. Jadi ketika Allah menyelamatkan manusia, saya, Bapak Ibu dan Saudara dan semua manusia, Allah menggunakan satu pola, menggunakan satu prinsip, yaitu penumpahan darah untuk keselamatan manusia. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat mereka dari dan Tuhan Allah membuat pakaian dari
kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, ketika manusia telanjang akibat dosa, Tuhan Allah memberikan manusia pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia itu, yaitu dari kulit binatang, disebutkan di Roma 21. Kulit binatang dijadikan pakaian untuk manusia. Ketika seekor binatang dikuliti, itu pasti binatang itu mati, pasti ada darah yang tertumpah, ya, sehingga binatang itu mati dan kulitnya dikenakan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sebenarnya Allah tidak perlu, Allah yang Maha Kuasa tidak perlu membunuh, mengorbankan, menumpahkan darah binatang itu untuk menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa. Tetapi itu dibuatnya menjadi sebuah pola yang kemudian hari akan terus berjalan pola tentang penyelamatan manusia melalui penumpahan darah. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam kitab Imamat dituliskan pengorbanan binatang untuk membereskan dosa umat Israel. Setiap hari ada pengorbanan binatang, ya, di dalam ritual bangsa Israel untuk menutupi, untuk membereskan dosa yang mereka perbuat. Pengorbanan adalah penyembelihan binatang kurban. Penyembelihan binatang kurban berarti ada penumpahan darah binatang itu, yaitu berarti juga adanya kematian dari binatang itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam kitab surat Ibrani kita bisa membaca Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22, kita membaca demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, bahwa perlu adanya penumpahan darah untuk karya keselamatan manusia. Penyucian atau pengudusan segala sesuatu dengan darah, harus ada penumpahan darah atau kematian untuk menyucikan segala sesuatu, termasuk di dalamnya penyucian pengudusan manusia. Oleh karena itu, darah Tuhan Yesus Kristus tertumpah untuk menyucikan manusia dari dosa, sebagai satu penggenapan yang mana ada benang merah, ada kaitannya ketika Allah membuat cara untuk menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa, dan juga peraturan-peraturan ibadat orang Israel di dalam upaya pengudusan penyucian dosa, yaitu melalui penumpahan darah. Jadi Yesus sebagai satu penggenapan dari pralambang, dari gambaran di dalam perjanjian lama, yang mana penumpahan darah itu terus dilakukan oleh manusia melalui korban binatang untuk penebusan atau untuk menutupi dosa-dosa manusia. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 25.
mana Kristus telah mati dan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi darah Yesus Kristus adalah satu jalan keluar untuk adanya perdamaian, adanya hubungan yang baik kembali antara Allah dan manusia. Darah Yesus yang ditumpahkan itu menyucikan manusia dari dosa, dan ketika manusia disucikan dari dosa-dosanya, maka hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Inilah darah Kristus. Jadi sangat erat hubungannya di dalam, atau ada benang merahnya, ada kaitan yang tidak terpisahkan dengan sejarah keselamatan di dalam perjanjian lama. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jelas tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk keselamatan manusia akan dosa melalui penumpahan darah. Dan darah Yesus Kristus adalah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk membereskan dosa manusia. Kalau dahulu Bapak Ibu dan Saudara, darah binatang itu tidak sama, tidak sebanding dengan darah manusia. Ini yang akan diselamatkan adalah manusia. Oleh karena itu perlulah ada darah manusia, dan manusia di dalam ialah manusia Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi kita orang percaya telah menerima penyucian atau pengudusan melalui tertumpahnya darah Yesus Kristus yang mahal. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan menjaga kekudusan, baik di dalam perbuatan, pikiran, perkataan, atau bahkan di dalam sikap hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita membuka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus melalui penumpahan darah Yesus Kristus. Ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu
sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan oleh darah Kristus Yesus dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu satu kewajiban, satu tanggung jawab di dalam kehidupan kita, kita menjalani kehidupan yang kudus, mempraktekkan hidup yang kudus, baik di dalam pikiran, di dalam perbuatan, tindakan, perkataan ataupun sikap hati kita. Hendaklah kita memiliki kehidupan yang kudus. Percuma Tuhan sudah menyucikan kita kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Tuhan menguduskan melalui pengorbanan darahnya supaya kita kudus. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, katanya. Ya. Ini tanggung jawab kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita harus menjalani kehidupan yang kudus. Pola yang berikutnya adalah pola penggantian atau penebusan dalam karya keselamatan. Jadi ini satu pola yang sudah ditetapkan Allah dan sudah dilakukan Allah, dan pola ini tidak akan bergeser dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, masih di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 tadi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam penyelamatan manusia, Allah juga menggunakan pola penggantian atau penebusan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harus ada pembayaran atau pengorbanan akibat dosa. Jadi Allah mengorbankan binatang untuk menggantikan manusia. Seharusnya manusia mengalami kematian karena dosa, tetapi binatang yang mengalami kematian untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa manusia. Ada yang dikorbankan di sini. Manusia yang harusnya mati digantikan oleh binatang yang diambil kulitnya. Dalam sejarah penyelamatan manusia, Allah selalu memberikan pengganti bagi penebusan manusia. Beberapa peristiwa berikut menunjukkan bahwa manusia selalu digantikan dan Allah memberikan gantinya kepada manusia. Pengorbanan Abraham, pengorbanan Abraham atas Ishak. Jadi Ishak dikorbankan. Allah menyuruh kepada Abraham supaya Ishak dikorbankan di Gunung Moria. Dan Abraham melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika Abraham mau mengorbankan, mau membunuh, mau mengorbankan Ishak itu, Tuhan Allah, malaikat Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan ditemukan binatang kambing domba yang tanduknya tersangkut di semak sebagai ganti atas Ishak. Jadi Ishak nggak jadi dipotong, Ishak nggak jadi dibunuh, Ishak nggak jadi dikorbankan, dan digantikan oleh kambing domba yang dibunuh, dipotong, dikorbankan untuk Tuhan. Di sini penggantian itu terjadi. Allah sendiri yang menyediakan penggantinya. Dalam peristiwa keluaran bangsa Israel, Allah menggantikan kematian anak domba Paskah, menggantikan kematian anak sulung bangsa Israel. Setiap keluarga orang Mesir, anak sulungnya mengalami kematian, tetapi setiap keluarga Israel yang sudah memotong domba Paskah dan makan domba Paskah dalam keluarga itu, serta
laburkan darah domba Paskah di tiang pintu dan ambang pintu rumahnya, di situ tidak ada kematian anak sulung. Jadi Allah mengganti kematian anak sulung itu, digantikan oleh kambing domba Paskah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jadi dalam karya penyelamatan manusia atas dosa, Allah selalu menggantikan yang seharusnya manusia ditimpa hukuman kutuk karena dosanya, tetapi digantikan, selalu digantikan. Dan yang menyediakan ganti itu Allah sendiri, bukan manusia. Allah sendiri yang menyediakan gantinya. Kita sudah melihat bagaimana dalam peristiwa awal perjatuhan manusia, Allah sendiri memberikan gantinya, yaitu pengorbanan atau pemotongan atau kematian binatang untuk diambil kulitnya untuk dipakaikan kepada manusia. Abraham gantikan, ya, bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi kambing domba. Dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel, bukan anak sulung yang mati, seharusnya anak sulung yang mati, tetapi digantikan oleh kambing domba atau domba Paskah. Jadi intinya karya penyelamatan manusia atas dosa, Allah selalu menggantikan yang seharusnya manusia yang harus mengalami kematian, tetapi Allah menggantikannya dengan kambing domba, dan Allah sendiri yang menyediakannya. Dan kematian Tuhan Yesus Kristus menggenapkan akan gambaran pengganti, yaitu domba Paskah, yaitu korban hewan korban, sekarang digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5, dikatakan demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas, seharusnya kita yang mengalami satu penghukuman, tetapi ditimpakan kepada Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 8. Jelas sekali nanti kita akan membaca bagaimana Kristus yang sudah mati menggantikan kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Kematian Yesus Kristus menggantikan kita umat percaya. Ya. Ini pola atau prinsip penggantian. Kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, luar biasa. Yesus menggantikan kita. Dan Yesus disediakan, sudah direncanakan dari semula.
ditentukan dari semula untuk menggantikan kita, umatnya. Jadi ini pola yang terus berjalan berlangsung terus sampai dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pola penggantian atau penebusan dalam karya keselamatan itu digenapi. Kita membuka satu ayat lagi di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat melihat bagaimana bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus menggantikan kita orang berdosa. Kita yang berdosa, tapi Kristus mau mati untuk kita yang berdosa, menggantikan kita umat yang berdosa. Dia mati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib? Seharusnya kita yang menerima penghukuman itu, tetapi Dia mengambil posisi kita, menerima penghukuman yang seharusnya ditimpa kepada kita. Mari kita membaca ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2 ini. Inilah yang harus kita lakukan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita sebagai umat yang sudah ditebus, sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab, yaitu untuk melakukan perbuatan baik. Bukan supaya untuk diselamatkan, tapi kita melakukannya karena itu tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu tugas sejak semula, sejak purbakala, sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu manusia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita dipersiapkan Allah untuk satu tugas, untuk satu fungsi, untuk satu tanggung jawab, yaitu melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan untuk kita masuk ke dalam surga, tetapi karena itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia, sebagai pribadi yang sudah dikuduskan, disucikan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan mengenai dua pola atau dua prinsip karya keselamatan akan dosa. Yang pertama adalah kita perlu menjaga kekudusan, menjaga hidup kudus, karena kita sudah disucikan dengan darahnya. Yang kedua, kita perlu melakukan perbuatan baik sebagai satu tugas, sebagai satu tanggung jawab yang sudah ditentukan Allah sejak kita diciptakan. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan ketika manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah, dikembalikan pada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan karunia, pimpinan, supaya Yesus Kristus memberikan kekuatan dan pertolongan, dan supaya Allah Bapa memberikan rahmat-Nya atas hidup kita, sehingga kita mampu menjaga kekudusan hidup dan melakukan perbuatan baik yang ditugaskan Allah
ketika Allah menciptakan kita manusia. Mari kita duduk kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mengetahui pola prinsip Allah di dalam menyelamatkan manusia akan dosa. Dari dulu sampai sekarang Engkau mengerjakan keselamatan dalam pola ini Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, dan biarlah firman-Mu ini terus menggema dalam pikiran, hati, dan kehidupan kami, untuk kami meresponi akan karya penyelamatan dalam Yesus Kristus melalui penumpahan darah untuk menyucikan dosa, sehingga kami boleh meresponi dengan menjaga kekudusan, kesucian hidup, dan kami boleh juga meresponi atas penggantian Yesus Kristus di atas kayu salib mati ganti kami, untuk kami boleh melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menyerukan, menggemakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Hamba boleh berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Tuhan akan terus menggema di dalam hati, pikiran, jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya rahmat-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu turun terus di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Cibinong ini. Haleluya Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.